Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Berbicara tentang Sumatera Barat, sepertinya tidak pernah habis dengan cerita rakyat atau urban legendnya. Sebut saja salah satunya, yakni kisah yang terkenal adalah Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita terukai cerita hari ini. Ia sepenggal cerita bersejarah ini populer pada sekitar tahun 1980-an. Saat itu, televisi nasional di Indonesia memfilmkan buku yang ditulis oleh seorang sastrawan bernama Marah Rusli pada tahun 1922 yang lalu. Cetakan dari Balai Pustaka ini pun menjadi kisah Romeo dan Juliet versi Sumatera Barat yang tak lekang oleh zaman. Bahkan salah satu band ternama di Indonesia membuat lagu berjudul Siti Nurbaya. Jadi teringat ya, kalau kita dijodoh-jodohin dengan orang tua kita, tiba-tiba kita dipaksa nikah dengan orang lain yang tidak kita kenali, yang tidak kita sayangi, tidak kita cintai, pasti kita selalu cakap, Mama, Papa, ini bukannya zaman Siti Nurbaya. Begitu kan? Siti Nurbaya adalah sebuah novel Indonesia yang ditulis oleh Marah Rusli. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka, Penerbit Nasional Negeri Hindi Belanda pada tahun 1922. Penulisnya dipengaruhi oleh perselisihan antara kebudayaan Minangkabau dari Sumatera bagian barat dan penjajahan Belanda yang sudah menguasai Indonesia sejak abad ke-17. Pengaruh lain barangkali pengalaman buruk Rusli dengan keluarganya. Setelah memilih perempuan Sunda untuk menjadi istrinya, keluarganya menyuruh Rusli kembali ke Padang dan menikah dengan perempuan Minang yang dipilihkan oleh keluarganya. Siti Nurbaya menceritakan kisah cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah ketika Samsu terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya. Belum lama kemudian, Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Maringgi yang kaya raya tetapi sangat kasar, sebagai cara untuk ayahnya hidup bebas dari hutang. Nurbaya kemudian dibunuh oleh Maringgi. Pada akhir cerita, Samsu yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Maringgi dalam satu revolusi lalu meninggal akibat lukanya. Di kota Padang pada awal abad ke-20, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, anak dari bangsawan Sultan Mahmud Shah dan Baginda Sulaiman, adalah tetangga dan teman kelas yang masih remaja. Mereka mulai jatuh cinta, tetapi hanya bisa mengakui hal tersebut setelah Samsu mengaku bahwa dia hendak ke kota Batavia. Sementara itu, Datuk Maringgi yang iri atas kekayaan Sulaiman dan mengkhawatirkan persaingan bisnis berusaha untuk menjatuhkannya. Anak buah Maringgi yang menghancurkan hak milik Sulaiman yang membuatnya menjadi bangkrut dan terpaksa meminjam uang dari Maringgi. Sulaiman yang tidak dapat melunasi hutangnya kepada Datuk Maringgi pun dihadapkan kepada dua pilihan sulit. Pertama, menyerahkan Nurbaya untuk menjadi istri Datuk Maringgi atau menyerahkan dirinya sendiri sebagai tahanan. Terdorong oleh rasa sayang kepada ayahnya, Siti Nurbaya yang sudah tidak beribu itu pun terpaksa menyerahkan diri kepada Datuk Maringgi.
Dalam suatu surat ke Samsu, Siti Nurbaya menyatakan bahwa mereka tidak dapat bersama lagi. Namun setelah muak dengan watak meringgi yang kasar itu, Siti Nurbaya melarikan diri ke Batavia supaya bisa bersama Samsu. Mereka akhirnya menjalin cinta kembali. Pelarian Siti Nurbaya ini dilakukannya setelah Sulaiman meninggal. Pelarian Siti Nurbaya tidak berjalan mulus. Datuk Meringgi kembali melancarkan rencana jahatnya dengan menuduh Siti Nurbaya membawa hartanya ke Batavia. Siti Nurbaya pun harus kembali ke Padang untuk menyelesaikan tuduhan tersebut. Sekembalinya Siti Nurbaya ke Padang, Datuk Meringgi pun melancarkan rencana jahatnya dan membunuh Siti Nurbaya dengan cara meracuninya. Mendapati kekasihnya meninggal, gairah hidup Samsu pun lenyap. Dia pun berusaha bunuh diri menggunakan pistol, tetapi tidak berhasil. Samsu kemudian mengganti namanya menjadi Mas, kebalikan dari Sam, nama panggilan Samsu, dan bergabung menjadi prajurit kolonial Belanda. Oleh karena tidak memiliki alasan untuk hidup sebab wanita yang dicintainya, ibunya dan Siti Nurbaya telah meninggal. Dia pun tidak memperdulikan keselamatannya. Setiap tugasnya ke medan perang, Samsu berharap bisa mati sehingga dapat bergabung dengan ibunya dan Siti Nurbaya di alam kubur. Namun sayang, usaha bunuh diri Samsu tidak kesampaian. Jika justru berhasil mengalahkan musuh-musuhnya sehingga dipandang sebagai prajurit berprestasi dan mendapat pangkat letnan. 10 tahun setelah peristiwa, Samsu mencoba bunuh diri pasca kematian Siti Nurbaya. Meringgi memimpin suatu revolusi melawan pemerintahan Hindia Belanda sebagai protes atas kenaikan pajak. Samsu ditugaskan ke Padang untuk menumpas Meringgi. Dalam peperangan ini, Samsu menemukan dan membunuh Meringgi, tetapi dia sendiri terluka berat. Setelah bertemu dengan ayahnya dan memohon maaf, dia meninggal. Ini memang menjadi cerita bersejarah, tidak hanya bagi warga yang terkenal dengan jam gadangnya itu. Namun, cerita ini sudah menjadi dongeng rakyat Indonesia. Namun, apakah Anda tidak penasaran dengan kebenaran legenda ini? Benarkah cerita ini ada dalam kenyataan atau hanya sebagai cerita semata saja? Silahkan komen di bawah ya.